Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alfa Reza dengan NPM 2413045021. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Landasan Pendidikan Musik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Rian Hidayatullah MPD. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan konsep landasan pendidikan musik. Apa sih konsep landasan pendidikan musik? Konsep landasan pendidikan musik itu adalah teori dan prinsip yang digunakan sebagai dasar dalam mendesain dan melaksanakan proses pendidikan musik. Ada beberapa konsep landasan pendidikan musik. Di antaranya, yang pertama itu adalah teori belajar musik, yang kedua itu ada psikologi musik, yang ketiga itu ada filosofi pendidikan musik, yang keempat ada teori musik, yang kelima ada teknologi musik, dan yang keenam ada antropologi musik, dan yang terakhir ada musikologi. Kita akan bahas yang pertama. Yang pertama itu teori belajar musik. Teori belajar musik itu menjelaskan bagaimana siswa itu belajar dan juga memahami konsep musik. Dan yang kedua ada psikologi musik. Jadi psikologi musik itu mempelajari bagaimana sih musik itu mempengaruhi perilaku, emosi, dan juga kognisi siswa. Jadi psikologi musik ini membantu guru itu memahami bagaimana siswa belajar dan juga merespon musik. Dan yang ketiga ada filosofi pendidikan musik. Apa sih filosofi pendidikan musik? Filosofi pendidikan musik itu menjelaskan yang pertama ada tujuan, yang kedua ada nilai, dan juga ada prinsip pendidikan musik. Filosofi ini juga membantu guru untuk memahami makna dan tujuan pendidikan musik. Yang keempat ada teori musik. Teori musik ini menjelaskan konsep-konsep dasar musik seperti notasi, ritme, melodi, harmoni, dan juga bentuk-bentuk musik. Yang kelima ada teknologi musik. Teknologi musik ini mempelajari bagaimana menggunakan teknologi untuk mendukung proses pendidikan musik. Jadi teknologi musik ini membantu sekali untuk guru memahami bagaimana menggunakan perangkat lunak, hardware, dan internet untuk mengajar siswanya. Yang keenam ada antropologi musik. Jadi antropologi musik ini mempelajari bagaimana musik ini berperan dalam kebudayaan dan juga lingkungan masyarakat, seperti itu. Jadi musik ini dapat digunakan untuk memahami dan juga menghargai sebuah kebudayaan yang berbeda-beda. Dan yang terakhir ada musikologi. Musikologi ini mempelajari sejarah, teori, dan juga praktek musik. Jadi musikologi ini membantu seorang guru memahami bagaimana musik ini berkembang dari tahun ke tahun atau sepanjang sejarah, dan bagaimana musik ini juga dapat digunakan untuk memahami dan juga menghargai kebudayaan yang berbeda-beda juga. Baik, untuk pertanyaan pertama di sini mengenai teori belajar behavioristik. Jadi teori belajar behavioristik ini adalah salah satu teori yang berfokus pada perubahan tingkah laku seseorang. Bisa kita ambil contoh dalam pembelajaran musik di sekolah, itu ada anak-anak yang berlatih untuk memainkan instrumen musik yaitu gitar. Jadi dari seringnya anak-anak berlatih bermain gitar ini, mereka akan mahir untuk memainkan instrumen gitar ini. Jadi seiring berjalannya waktu, dalam tahapan waktu, nah jadi di sini terjadi perubahan perilaku yang awalnya anak-anak tersebut belum menguasai atau belum mahir dalam memainkan instrumen gitar. Nah, karena mereka sering berlatih dan juga mereka berusaha untuk berlatih, mereka menjadi mahir atau menguasai instrumen gitar tersebut. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu mengenai teori belajar konstruktivistik. Salah satu teori belajar
yang berfokus pada proses pembentukan pengetahuan, pemahaman dan juga pengalaman. Bisa kita ambil contoh di lingkungan sekolah, murid memainkan musik secara berkelompok. Nah, dari kelompok ini, para individunya bisa menyampaikan ide ataupun gagasan mengenai kemampuan dalam bermusik mereka. Baik, untuk pertanyaan ketiga ini mengenai teori belajar kognitivistik. Teori ini adalah salah satu teori belajar yang berfokus pada proses belajar di setiap individu. Jadi teori ini tuh berpendapat bahwa proses belajar ini melibatkan pengolahan informasi, pengembangan konsep dan juga penggunaan strategi kognitif. Bisa kita ambil contoh pada pembelajaran musik. Siswa mengembangkan konsep teori musik. Yang pertama seperti notasi musik, skala dan juga chord. Baik, untuk pertanyaan keempat yaitu ada mengenai deep learning atau pembelajaran mendalam. Jadi deep learning ini adalah sub bidang yang menggunakan jaringan saraf tiruan untuk memproses data kompleks. Contohnya, dalam pembelajaran di kelas itu pengenalan suara. Jadi guru dapat mengetahui suara siswa yang berbicara di dalam kelas, seperti itu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan kelima, mengenai perbedaan Kementerian Pendidikan Tinggi dan juga Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Apa sih perbedaan antara keduanya? Yang pertama itu Kementerian Pendidikan Tinggi atau Kemendikbudristek. Apa sih Kemendikbudristek ini? Jadi Kemendikbudristek ini terfokus pada pendidikan tinggi, itu jenjangnya yang lebih tinggi. Misal itu universitas, politeknik dan juga akademi. Sedangkan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah itu atau Kemendikbud itu fokusnya pada pendidikan dasar dan menengah, seperti contohnya sekolah dasar, sekolah menengah pertama atau SMP, dan sekolah menengah atas atau SMA. Baik, untuk pertanyaan ke-6 itu mengenai kebijakan transformative learning. Jadi kebijakan transformative learning ini ada 3. Yang pertama ada peningkatan keterampilan abad 21, integrasi teknologi dan juga pemberdayaan mahasiswa. Kita bahas yang pertama yaitu peningkatan keterampilan abad 21, yaitu berpikir secara kritis, kreatif dan juga kolaboratif. Contohnya, berbicara efektif itu mampu berbicara dengan efektif dan membuat presentasi jauh lebih menarik. Nah, yang kedua itu integrasi teknologi, itu mendukung pembelajaran yang lebih interaktif dan juga relevan. Contohnya penggunaan aplikasi Zoom ataupun Google Meet untuk metode pembelajaran dari mana saja. Yang ketiga itu ada pemberdayaan mahasiswa, yaitu membekali mahasiswa dengan kemampuan menghadapi tantangan global melalui pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman. Jadi contohnya itu program magang. Program magang ini membantu mahasiswa memperoleh pengalaman dalam bekerja. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini mengenai landasan pendidikan musik. Dari pengertiannya, landasan pendidikan musik ini adalah prinsip-prinsip atau dasar-dasar yang digunakan sebagai acuan dalam proses pembelajaran musik. Jadi landasan pendidikan musik ini dapat dikatakan sebagai pondasi atau dasarnya lah, awal dalam acuan atau untuk acuan proses pembelajaran musik. Ada beberapa bidang diantaranya yang mendukung landasan pendidikan musik, yaitu bidang musikologi, psikologi musik, teknologi musik, pendidikan musik, bidang komposisi dan juga aransemen musik, bidang pertunjukan musik, musik terapi dan juga bidang etnomusikologi. Baik, kita beralih ke pertanyaan yang ke-8. Pertanyaannya itu, jika saya menjadi seorang pengajar atau guru, teori apa yang akan saya gunakan dalam mengajar murid saya? Baik, di sini saya akan menggunakan teori konstruktivistik.
Jadi, apa sih alasan saya menggunakan teori konstruktivistik ini? Jadi alasannya karena teori ini tuh berfokus pada proses pembentukan pengetahuan. Jadi, para siswa saya itu dapat menyampaikan gagasan atau ide mereka masing-masing. Jadi, eee, mereka itu bisa menyampaikan ide-ide mereka lah. Jadi tidak terfokus kepada satu ide saja. Jadi akan ada bermacam-macam ide yang akan dikeluarkan oleh murid-murid saya. Baik, kita beralih ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya yaitu, jika saya melihat siswa saya di jenjang SMP mengalami masalah belajar dalam kelas musik, lalu menggunakan sudut pandang teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget. Baik, eh, teori perkembangan kognitif oleh Jean Piaget ini menjelaskan bagaimana anak-anak ini mengembangkan kemampuan kognitif mereka dari tahap bayi hingga tahap dewasa. Baik, berikut tahap-tahapnya. Yang pertama itu ada tahap sensori motor. Tahap sensori motor itu dari 0 sampai 2 tahun. Jadi pada tahap ini anak-anak itu masih memahami dunia melalui pengalaman sensori dan motorik mereka. Jadi mereka masih rasa ingin tahunya masih tinggi. Apapun yang mereka pegang itu pasti akan mereka masukkan ke dalam mulut. Selanjutnya itu ada tahap praoperasional. Itu dari 2 sampai 7 tahun. Di tahap ini anak-anak mulai menggunakan simbol bahasa, tetapi masih memiliki kesulitan dengan konsep logis. Jadi anak-anak mulai diperkenalkan oleh simbol-simbol. Misal kita perkenalkan dengan gambar-gambar, misal gambar buah, gambar-gambar angka, gambar huruf, dan sebagainya. Baik, untuk tahap yang selanjutnya yaitu tahap operasional konkret. Tahap ini tuh usianya 7 sampai 11 tahun. Jadi di usia 7 sampai 11 tahun anak-anak itu dapat memahami konsep logis. Sudah dapat memahami konsep logis dan melakukan operasi mental dengan objek konkret. Dan tahap selanjutnya itu tahap operasional formal. Nah, ini tahap di jenjang sudah ke SMP. Jadi tahap operasional formal ini 11 tahun ke atas. Di usia 11 tahun ke atas ini anak-anak itu sudah dapat memahami konsep abstrak. Jadi dia sudah dapat berpikir logis dan juga melakukan operasi mental dengan simbol dan juga konsep. Jadi jika murid saya kesusahan untuk belajar di mengarah ke musik, maka jangan kita paksakan karena kemampuan seorang anak itu berbeda-beda, tidak bisa kita samaratakan. Mungkin anak yang lain itu pintar dalam hal akademik, tetapi anak yang satunya itu pintar dalam non-akademik. Jadi mereka ini punya kemampuan mereka di bidangnya masing-masing. Jadi tidak bisa kita paksakan di satu bidang. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.